Dan di sini tuh bener-bener yang kayak seasik itu. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau bahas lebih spesifik kenapa kalian itu wajib ikutan rekrutmennya AirAsia. Oh ya, disclaimer, ini tuh nggak cuman di AirAsia Indonesia aja, tapi semua AirAsia itu juga sama untuk benefit-benefit yang aku bakal jelasin ini. Jadi AirAsia tuh kita punya di Malaysia, itu headquarternya, ada di Indonesia, Thailand, Filipina, sama Kamboja itu yang baru buka terakhir. Jadi di sini aku mau bener-bener bahas seputar AirAsia. Airlines lain aku nggak tahu apakah sama atau mungkin lebih bagus lagi atau mungkin perbedaan lah gitu, mereka nggak ada terus kita mungkin ada atau kebalikannya ya. Ini bener-bener spesifik di AirAsia karena aku mau bahas kenapa makanya kalian tuh wajib banget ikutan rekrutmennya AirAsia. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita nyari kerja itu apa sih yang kita lihat selain gajinya? Oke, otomatis fasilitasnya dong. Nah, selain fasilitas apalagi yang kita lihat? Kalau aku pribadi ya, aku bakal ngelihat dari working environment-nya alias kayak lingkungan. Karena menurut aku yang paling penting waktu kerja itu lingkungan. Aku pribadi pernah beberapa kali ganti kerjaan, tapi yang bikin aku nyaman itu adalah kalau lingkungan kita itu sehat. Di sini aku nggak PR sama sekali, tapi menurut AirAsia itu lingkungannya sehat banget. Kenapa sehat? Nah, sehat yang aku maksud ini, kalau misalkan kalian pernah ngeliat video aku tentang kayak senioritas di pramugari, itu viral ya waktu itu, kayak sekitar 3 jutaan yang nonton di satu platform, itu banyak banget yang komen. Pro kontra sih komennya, kayak beneran apa kayak gitu, terus ada yang bilang ya itu kan bagus buat kedepannya apa bla 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 gitu kan. Nah, di sini culture yang aku alamin saat ini itu benar-benar kayak gimana sih kayak kita tuh kerja sama orang luar. Kayak culture Indonesianya tuh ya kita orang Indonesia, kita yang kerja di sini semua orang Indonesia, tapi kayak kita tuh nggak ada hierarki gitu ya. Kalian paham kan? Kayak nggak ada perbedaan antara satu cabin crew sama cabin crew yang lainnya. Kita tuh di sini tuh bener-bener yang kayak santai gitu, santai tapi kita masih respect each other. Karena memang culture-nya kayak gitu. Ya kalau kita salah kita minta maaf, tapi kalau misalkan kita kerja ya bawa asik aja lah. Menurut aku lingkungannya tuh sehat karena memang kita saling menghargai satu sama lain tapi nggak berlebihan. Honestly seasik itu. Dan aku belum pernah sih ketemu di airlines lain yang seasik itu gitu ya. Itu faktor pertama kenapa kalian harus coba AirAsia. Faktor kedua, kenapa kalian harus coba AirAsia adalah fasilitasnya. Di sini aku mau breakdown lebih lengkap lagi fasilitas yang kita dapat sebagai pramugari atau pramugaranya AirAsia itu apa. Yang pertama pastinya kita dapat travel ticket alias ya tiket lah sebenarnya, tiket potongan harga. Ini ada 2 jenis, yaitu namanya kupon. Itu bener-bener potongannya tuh kayak kalian cuma bayar airport tax lah gitu istilahnya. Nah, kalau yang satunya lagi kita dapat ID90 benefit. Aku boleh kasih contoh, misalkan Jakarta Bali itu biasanya kan harga tiket normal di 7.500.000, 1.800.000, kadang 2 juta kalau peak season. Nah, kalau kita pakai ID90 ini, kita tuh cuma bayar istilahnya di 150.000 sampai 200 ribuan. Murah banget kan gitu, kayak aduh kapan aja LDR nggak masalah deh gitu, yang penting tenaganya juga kuat gitu. Dan ini nggak cuma Jakarta Bali, istilahnya nggak cuma domestik doang, tapi international flight, even connecting flight pun. Misalkan yang baru buka tuh Kazakhstan. Jadi aku dari Bali nih, aku dari Bali pengen ke Kazakhstan. Nah, AirAsia Bali Kazakhstan tuh kan belum buka, mau nggak mau aku harus ke Kuala Lumpur. Jadi dari Bali Kuala Lumpur Kazakhstan itu aku pakai tiket itu pun bisa. Dan itu unlimited, jadi kalian kapan aja tuh bisa make. Makanya aku bilang tadi LDR pun gak masalah, kita hantam. Kalian masih single itu kalian bakal dapat buat keluarga, tapi yang tertera di kartu keluarga. Nah, satu lagi itu bebas, kalian mau masukin siapa aja bisa, mau temen, mau pacar, mau sepupu, mau gadun gitu kalau punya gitu kan. Adik aku tuh aku pernah masukin juga. Next, masuk ke fasilitas berikutnya itu ada insurance. Jadi di insurance-nya ini termasuk oke sih menurut aku. Kenapa? Karena rawat jalan di cover, rawat inap di cover. Terus limit dokternya tuh bisa nyampe di sekitar 400 ribuan, ini 2024. Terus gigi juga dapat di cover. Dan kita tuh nggak harus ke umum dulu baru kita ke spesialis. Nggak, kita direct langsung ke spesialis tuh nggak masalah. Terus sistemnya bukan reimburse, tapi sistemnya itu memang ya udah datang aja bawa diri, gesek kartu, selesai gitu. Dan itu gak cuman buat diri kita aja, tapi buat keluarga kita juga. Keluarga tuh maksud aku yang untuk udah married ya. Anak, istri, itu dapat, suami juga. Kenapa kalian harus daftar pramugari AirAsia juga? Karena mereka itu sangat fleksibel. Pertama, roster alias schedule kita fleksibel banget. Kita tuh sistemnya VV, jadi kita mah nggak ada RON. Mal 6 landing, tapi 6 landingnya agak jarang, jadi keseringan juga 4 landing. Tapi kalau aku di Bali, agak jarang juga 4 landing, keseringan 2 landing aja. Kalau misalkan rest kalian itu kurang, jadi istirahatnya itu kurang dari 12 jam, misalkan pesawat kalian delay parah, terus itu akan menyebabkan ke flight berikutnya kalian itu rest hour-nya tuh nggak masuk. Ya udah itu akan terhapus by system. Schedule kalian berikutnya tuh bakal hilang gitu.
Nggak perlu kalian manual report ini itu ngasih alasan reason it apa segala macam, tapi emang ya dari sistem udah yang ngatur semuanya. Kefleksibelan yang aku maksud ini adalah kalian bisa swap schedule, jadi kalian itu tinggal tuker-tukeran aja deh. Misalkan aku nggak suka terbang banyak gitu. Jadi menurut aku 90 jam sebulan tuh udah banyak banget, fisik aku nggak kuat gitu. Atau misalkan ada yang kayak BU lah gitu kan. Gue cicilan gue banyak anjir, mau nyari duit nih gimana nih? Berarti gue harus perlu jam terbang yang 120 gitu kan. Ya udah tukeran. Kita juga by sistem tukerannya. Kalau misalkan ternyata restnya itu masuk, ya udah kalian akan di-accept gitu. Tapi kalau ternyata kalian kurang nih restnya gue nggak dapet, ya udah itu akan ke decline otomatis. Jadi tuker-tukeran itu di sini fleksibel banget. Nah, berikutnya juga fleksibel karena cuti kita itu gampang. Tapi pembedanya di sini, bidding cuti kita pun juga online. Bidding cuti kita itu tidak ada chat-chatan ke manusia-manusia gitu. Misalkan kayak ke chief atau ke atasan atau ke temen gitu kan. Atau ke scheduling gitu, itu nggak ada. Dan kita tuh juga berhak yang namanya request day off. Jadi kita bisa, misalkan 1 bulan nih aku ada hajatan nih gitu kan. Saya pulang ke Jakarta deh gitu kan. Terus ya udah aku bakal request day off itu maksimal 3. Sebenarnya nggak berturut-turut juga sih, bisa kayak 3 harinya tuh mencar gitu kan. Tanggal 1, terus tanggal 5, tanggal 7, misalkan teman aku nikahan, aku jadi bridesmaid, itu bisa request. Yang penting sama ketentuannya 2 bulan sebelumnya. Enak kan? Karena menurut aku social life ini penting banget. Karena sebelum-sebelumnya aku ngerasain yang kayaknya tuh hidupku tuh untuk terbang aja. Aku tuh nggak bisa. Even kayak hangout sama temenku aja di mall se-batch nih, itu susah banget kayak nentuin jamnya gitu. Tapi ini menurut aku di sini ya udahlah gitu, tinggal punya acara kan ya udah block schedule ini segala macam, tukeran. Kalaupun kepepet juga tukeran, itu gampang segampang itu gitu. Semua sistem udah tersedia. Nah, sedangkan untuk salary kayak berapa sih pendapatan pramugari itu sebulan, itu aku udah pernah upload juga di video aku sebelumnya, kalian tinggal cek aja. Nah, ini video yang aku buat ini memang honest review dari aku karena aku ngalamin langsung. Tapi di sini aku nggak bermaksud untuk kayak aras gue yang paling bagus nih ini bla 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 atau kayak untuk show off. Di sini hanya untuk sekedar informasi kenapa kalian wajib ikutan rekrutmennya AirAsia. Kayak gitu. Apa sih manfaat yang kita dapetin kalau misalkan kita tuh jadi pramugari AirAsia? Aku pun juga nggak sama kayak kalian, saat aku dulu nyari info itu susah banget. Karena menurut aku yang update itu jarang, terus kadang juga nggak enak ya untuk bukaan kayak gini. Tapi kalau menurut aku ya ini emang wajib untuk di-share juga sih, karena untuk ngasih tahu ke kalian biar kalian tuh nggak salah persepsi gitu kan saat kalian tanda tangan kontrak ternyata yang kalian dapetin tuh tidak sesuai dengan yang kalian mau gitu. Di sini untuk konten edukasi semata, oke. Cuman memang sayangnya AirAsia tuh agak jarang untuk bukaan pramugari-pramugaranya, dan sekalinya buka terakhir itu kayak nggak menutup kemungkinan ribuan orang yang datang, 1.000, 2.000, itu gabung initial Expri itu kan berbagai macam airlines, berbagai macam background sebelumnya juga. Memang seleksinya agak panjang dan agak ketat, karena yang dari 2.000-an itu paling yang lolos cuman kayak ya 10% lah gitu. 100, 200 itu udah cukup banyak gitu. Kayaknya lebih seringan cuma 80 orang itu udah gabung antara Expri dan initial. Jadi menurut aku, saran dari aku, saat AirAsia ini buka rekrutmen di kota kalian, karena keseringan dia bukanya di Malaysia ya. Misalkan dia buka di Jakarta, cus kalian daftar. Karena kapan lagi gitu, jarang banget dia tuh buka. Mereka ini buka pasti kalau misalkan memang lagi butuh kru banget, alias misalkan banyak yang resign atau banyak yang pensiun, atau misalkan memang lagi nambah pesawat gitu. Mereka tuh buka memang for some reason gitu ya, jadi nggak yang terus-terusan buka. Jadi menurut aku fix kalian harus daftar, jangan kalian lewatkan kesempatan saat mereka buka. Lolos atau enggaknya pikirin nanti, yang penting kalian datang dulu aja. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye. Oh ya, satu lagi, jadi AirAsia tuh sebenarnya juga memberi kalian kesempatan, memberi kalian ruang. Misalkan kalian tuh talented. Jadi contohnya tuh kalau misalkan kalian suka dance, kalian suka nyanyi, kalian itu kayak konten kreator kayak aku, kalian suka basket, kalian suka futsal, olahraga apapun, dan misalkan kalian juga model, apalah itu terserah gitu kan. Yang penting kalian tuh memang talented dan memang bisa dibuktikan ketalentedan kalian itu. Ya udah kalian daftar dan mereka akan memberikan ruang. Mereka tuh suka banget sama kru yang memang aktif gitu. Kalau kalian istilahnya banci panggung gitu, suka tampil, jangan lewatkan kesempatan saat mereka buka rekrutmen. Oke?